Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen, berjumpa lagi dalam podcast alimbas.com. Bersama tamu kita hari ini, Bapak Dr. Masri Sitanggang, alumni Alimbas HMI Cabang Medan, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Dakwah Republik Indonesia, PDRI. Mohon dikoreksi kalau salah nanti, Bang. Bang Masri, terima kasih sudah hadir dalam podcast alimbas.com. Podcast kali ini juga kita akan ngobrol-ngobrol santai, masih seputar suasana Idul Adha, suasana Idul Kurban, di mana ada tokoh penting, ada Ibrahim, ada Ismail, dan ada beberapa penggalan kisah-kisah. Pak Masri juga sempat menyebutkan bahwa dalam tausiah di acara QFA itu, bahwa sesungguhnya Ibrahim diperintahkan Allah untuk membangun kota Mekah, untuk membangun kembali Ka'bah. Bisa dianalogikan membangun kembali kota, membangun kembali negara. Pak Masri, kita awali perbincangan kita dari soal jejak Ibrahim. Mulai lagi membangun suasana masyarakat, membangun suasana kota. Kemudian Ibrahim juga berdoa, meminta seorang anak, bukan meminta harta benda supaya membangun negara. Nah, bagaimana Bang Masri bisa menjelaskan fenomena ini di tengah perkembangan sosial kultural, sosial politik yang terjadi di negara kita saat ini? Silakan, Bang Masri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton, pemirsa Alimbas TV, saudara Hadi, ya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Amin. Dalam suasana yang prihatin ini, ya, baik prihatin secara ekonomi, kesehatan, dan gonjang-ganjing politik nih. Tentu kita mulai dari begini, ya. Apa yang bisa kita ambil dari hikmah Idul Adha yang selalu kita peringati setiap tahun? Apakah cuma berkorban menyembelih hewan kurban itu, atau ada konsep yang lebih besar dalam membangun peradaban manusia? Itu satu poin. Saya melihat kita masih terpaku pada ritual menyembelih hewan. Padahal itu sebuah simbol dari sebuah perjalanan yang kemudian membangun peradaban kemanusiaan. Kita membayangkan kota Mekah dulu itu yang disebut dengan kota Bakka. Bakka itu sebuah lembah tandus, kering, temperatur tinggi, yang kalau dalam bahasa lain itu disebut lembah tangisan, karena tidak ada yang berani lewat di situ. Risiko lewat di daerah itu akan kekeringan, dehidrasi, atau ya mati di tengah jalan lah. Nggak ada tempat persinggahan, apalagi untuk mendapatkan air. Bagaimana kita membayangkan Nabi Ibrahim mau datang ke sana dengan membawa anak dan istrinya, hanya karena diperintahkan oleh Allah. Jadi titik kuncinya adalah diperintahkan Allah untuk ke satu tempat yang tidak ada kehidupannya. Sumber kehidupan pun tidak ada dalam ukuran masa itu. Apalagi suasana iklim yang ganas. Kalau kita bayangkan sekarang kita pun naik haji pun harus dimengganitis kan, ya, karena takut peradangan pada otak. Tapi waktu itu tidak ada. Tapi Ibrahim jalankan perintah itu. Dia bawa anak dan istrinya dari Palestina sampai ke lembah Bakka. Yang menarik lagi,
setelah di lembah Bekah itu, ya kita tahulah berapa lama perbekalan yang bisa dibawa ya, dengan berjalan, bukan dengan kendaraan atau apa, mereka berjalan sampai ke Bekah itu seberapa banyak perbekalan yang bisa dia bawa. Mungkin hitungan hari kalau atau minggu atau paling bulan. Ya. Sampai di situ perintah Allah adalah meninggalkan anak dan istrinya di tempat itu lagi. Balik ya, ke Palestina. Kita bisa membayangkan bagaimana anak yang sudah begitu dirindukan untuk lahir karena dia pada usia tua belum punya anak juga. Lalu sudah lahir dibawa ke satu tempat yang tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa. Ditinggalkan di sana bersama istrinya. Itu pekerjaan yang luar biasa berat. Tetapi sekali lagi Ibrahim tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Dia tinggalkan itu. Sehingga Siti Hajar pun sampai mengganduli, kalau bahasa kita mengganduli itu apa ya, memegang kakinya atau apa, supaya jangan berangkat. Tetapi ketika Ibrahim ketika menyatakan bahwa ini perintah Allah, Siti Hajar pun dapat menerimanya. Lalu kemudian apa yang mendorong Nabi Ibrahim mau melakukan hal-hal ekstrim seperti itu? Orang selalu mengatakan bahwa hal-hal ekstrim seperti itu bagaimana dia bisa melakukan? Apakah pada saat itu Ibrahim tidak menggunakan akalnya? Artinya dalam perhitungan akal manusia modern sekarang, sulit kita untuk melakukan hal yang semacam itu. Tetapi Ibrahim membangun sikap akalnya itu memang berbeda dengan masa-masa kita yang modern sekarang. Dia bangun akalnya berdasarkan wahyu. Artinya, kerangka berpikirnya itu dilandasi oleh wahyu Allah. Dengan itu dia percaya bahwa Allah tidak akan menyuruh dia berbuat sesuatu kalau itu tidak ada manfaatnya. Itu satu poin. Tidak ada perintah Allah itu kepadanya kecuali perintah itu ada manfaatnya. Lalu poin kedua adalah bisa memahami perintah Allah itu bahwa Allah sedang punya rencana terhadap dirinya dan terhadap kemaslahatan umat. Jadi perintah Allah itu dipahami sebagai sebuah rencana Allah melalui dirinya untuk melakukan sesuatu yang ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, demikianlah ketika kemudian ya untuk melaksanakan perintah Allah selanjutnya meninggikan Ka'bah ini, bangunan Ka'bah ini, balik ke awal, ya, datang ke situ untuk meninggikan Ka'bah itu. Ibrahim itu berdoa, yang diminta itu Allah Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang soleh. Anak yang soleh yang diminta. Ada pertanyaan yang menarik, kenapa anak yang soleh yang diminta? Ibrahim itu termasuk ulul azmi yang doa-doanya dikabulkan. Sehingga kita sendiri ya harus berselawat kepada beliau. Ya, begitu hebatnya doa-doa Ibrahim itu dikabulkan. Artinya, kalau masa sekarang barangkali ketika kita dikasih proyek yang harus kita bangun, kita mengerjakan sesuatu atau membangun sesuatu, saya tidak percaya kalau kita lebih mengandalkan dari yang lain selain bagaimana mendapatkan dana. Ya, terbalik, yang satu pandangannya meminta anak yang soleh, arti dalam bahasa sekarang adalah yang diminta oleh Nabi itu adalah human resource. Ya, human resource. Ya.
Pada masa sekarang kita selalu mengandalkan adalah natural resource, material. Ini bandingan dua cara yang membangun saya lihat sekarang. Lalu kita buktikan mana yang berhasil dari segi Nabi Ibrahim. Human resource yang dihadirkan oleh Allah adalah orang yang sabar, tingkat sabarnya luar biasa, Al-Hamim. Bukan hanya sebagai soleh, tapi Al-Hamim, sabarnya luar biasa. Sabar bekerja, melanjutkan tugas dalam keadaan apapun, sabar menghadapi tantangan bagaimanapun, sabar untuk tidak digaji. Siapa pula menggaji anaknya Ismail? Ya. Bahkan sabar menghadapi andai pun harus nyawanya dipertaruhkan. Itulah yang digambarkan dengan penyembelihan. Jadi luar biasa. Jadi memang kita lihat hasil pembangunannya dengan orang-orang soleh Al-Hamim yang dari Ibrahim yang akidahnya tuntas, ketauhidannya bersih, tidak sedikit pun musyrik, terganggu oleh hawa nafsunya, dibantu dengan personal yang juga kesabarannya luar biasa, maka kita saksikan daerah yang kita bangun itu benar. Allah menganugerahi kemudian dari mulai rencana itu ditunjukkan oleh Allah, ya, dari tidak ada apa-apa kemudian ya skenario Allah lari sana lari sini, kemudian keluar jam-jam, dengan keluar jam-jam kemudian adalah lewat satu-satu kafilah-kafilah dagang ya untuk sekedar mengisi air, kemudian ada yang bermukim, ada yang bertenda dan segala, menjadi ramai. Ka'bah terbangun, tempat itu menjadi tempat ramai. Nah, begitu dari sesuatu yang kosong, plong, nggak ada orang berani lewat, kemudian menjadi ramai. Akhirnya dengan kualitas manusia seperti inilah Allah pun menganugerahkan nikmatnya yang luar biasa. Tidak ada satupun doa Nabi Ibrahim yang tidak dikabulkan. Rabbi ja'al hadza balada amina warzuq ahluhu minas samarat. Ya kan? Itu luar biasa doa. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, balad ini, negeri yang aman. Dan berilah rezeki bagi penduduknya dari buah-buahan. Kenapa Ibrahim meminta buah-buahan? Ya. Dari sesuatu yang tak ada buah, sekarang coba lihat buah apa yang tidak ada di Mekah. Buah apa yang tidak ada? Penuh. Malah di Indonesia yang secuil surga dunia, buah-buah kita pun sudah pada hilang. Ya, payah kita makan buah sekarang, mahal harganya. Nah, kemudian dan doa-doa Ibrahim lainnya, katakanlah kita sebut sebagai jadikanlah hati manusia cenderung kepadanya, ya, datang ke Mekah ini. Itu terbukti, nggak ada orang yang nggak rindu pergi ke Mekah, seluruh dunia. Dan tidak ada pula orang yang setelah datang ke Mekah kemudian bosan untuk tidak datang lagi. Nggak, malah semakin mau datang. Itu makanya berulang-ulang orang pergi ke Mekah, mengumpulkan uang, siapkan tenaga dan segala macam. Dan kita saksikan sekarang di dunia ini, saya yakin satu-satunya negeri, ya katakanlah daerah makmur yang hati orang terpaut kepadanya adalah Mekah. Jadi dalam konsep itulah saya melihat pembangunan ini hanya bisa berhasil kalau dilakukan oleh personal-personal yang soleh. Bukan pembangunan-pembangunan yang orang meletakkan akalnya di atas segala-galanya. Perhitungan-perhitungan materi. Nah, oleh karena itu,
bagaimana menata Indonesia ke depan yang sekarang ini sudah carut marut? Maka jawabnya adalah hanya orang-orang soleh yang boleh diberi amanah untuk membangun ini. Kalau orang-orang tidak soleh, ya itu tadi, mungkin begitu dia diangkat menjadi pengelola negara, saya sebutlah pengelola, ya, apakah administrator ataukah kepala negara atau apapun namanya yang mengelola negara ini. Yang dipikirkannya adalah bagaimana mendapatkan dana, bagaimana mendapatkan katakanlah dukungan sebesar-besarnya supaya dia bisa melakukan sesuatu sebagaimana yang dia pikirkan. Oleh karena itu, wajar kalau misalnya kita lebih banyak berpikir mengumpulkan pemasukan sebesar-besarnya untuk pembangunan, apakah itu dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam, ataupun kalau nggak ada lagi utang. Jadi andalan kita cuma itu, utang. Nah, pembangunan kita yang selama ini mengandalkan natural research, apakah itu minyak, apakah itu hutan, apakah itu tambang dan sebagainya, itu kan terbatas. Sampai waktu tertentu dia pasti habis. Pasti habis. Dan kalau penghuninya, pengelolanya tidak orang yang soleh, maka natural resource ini akan terjual, tergadai, dan bukan dimanfaatkan oleh anak negeri, tetapi dinikmati oleh orang-orang yang sebenarnya tidak punya hak. Ini persoalan besar buat kita. Ya, Bang Masri, saya tertarik dengan orang-orang yang soleh, yang memungkinkan untuk berhasil gitu. Tapi ini kan negara kita ini, kalau ditarik ke negara Indonesia, ini kan bukan negara agama, begitu banyak orang mengatakan, ya kan? Sementara terminologi orang soleh itu kan terminologi keagamaan, dalam hal ini agama Islam. Itu gimana, Bang Masri? Sebetulnya para orang tua kita sudah menyadari dalam membangun negara ini. Itulah sebabnya dalam pembukaan Undang Dasar 45 yang menjadi kesepakatan kita membangun negara ini didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, coba lihat di pembukaan itu, dari awal kita menyatakan, mendeklarasikan diri bebas, bahwa penjajahan itu harus dihapuskan muka bumi. Kemudian ada berkat rahmat Allah yang menyertai kita ini bisa merdeka. Artinya kedekatan kita dengan Sang Pencipta adalah bagian dari semangat Ibrahim membangun negeri itu. Dan kita letakkan pula pada dasar falsafah negara kita, Pancasila itu, yang menjiwai semua sila-sila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sikap bertauhid dalam membangun bangsa, sebagaimana tauhidnya Ibrahim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu tergambar dalam konsep pembangunan kita. Persoalannya kemudian, hal yang semacam ini yang barangkali ya harus kita koreksi. Kita sudah mengingkari sendiri. Kita tidak bersandar lagi pada konsep tauhid, tetapi bersandar kepada pemikiran, akal pemikiran kita yang jauh dari tuntunan wahyu. Saya perlu ingatkan bahwa akal manusia ini, kalau kita lepas merdeka semerdeka-merdekanya, maka sesungguhnya dia menjadi tidak merdeka. Karena dia akan ditentukan oleh hawa nafsu manusia. Jadi tidak ada istilah akal merdeka. Dia akan
terobos sana, terobos ini sesuai dengan nafsu manusia. Nah, kalau sudah sampai pada nafsu manusia, ini tentu sudah jauh dari konsep tauhid. Yang diperlukan sekarang bagaimana antara akal manusia dengan hati nurani manusia itu bisa selaras. Dan itu bisa dituntun oleh wahyu. Tempatnya wahyu itu hati. Nah, Bang Masri, supaya lahir manusia-manusia yang selaras itu, menurut Bang Masri, apa yang harus dilakukan di negeri ini sebenarnya? Pertama, tentu yang berkuasa sekarang harus menyadari, ya, harus menyadari konsep pembangunan kita itu arahnya kemana sih sesungguhnya. Apa sih sebenarnya yang kita inginkan dulu ketika kita ingin merdeka? Apa konsep yang dibuat oleh pendahulu kita dulu? Mau kemana ini negeri? Jangan maunya kita, karena itu menjadi kesepakatan kita bersama. Ya. Jadi kesepakatan bersama kita itu oke, landasannya katakanlah dalam bahasa bernegara itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ayo kembali ke situ. Itu pijakan kita dan itu arah kemana kita pergi. Kira-kira begitu, dia arah dan dia tujuan. Itu satu poin. Yang kedua, bagaimana membangun manusia soleh. Ya, maka pendidikan ini menjadi pendidikan yang sangat penting. Pendidikan agama adalah bagian yang tidak boleh dimarginalkan. Dia menjadi pendidikan utama. Kalau kita berbicara tentang pendidikan skill, mengandalkan otak, atau menjadikan orang-orang yang mampu secara teknis, tanpa berpijak pada nilai-nilai ilahiyah, maka manusia itu seperti robot. Hatinya nggak diajak. Manusia tanpa hati robot. Buat apa kita pandai menggunakan alat-alat, tapi nggak punya hati. Manusia itu di situ hati. Nah, ada rasa di situ yang tempat tumbuhnya iman. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan ini adalah dalam rangka membangun peradaban manusia. Pembangunan ini bukan untuk pembangunan ansih. Tetapi pembangunan ini untuk manusia yang mendiaminya. Nah, ini harus dipahami. Buat apa kita membangun kalau gedung bercakar, bertingkat, bermacam-macam kita punya, tetapi manusianya tidak menikmati atau tidak memiliki kebahagiaan. Jadi pembangunan ini bukan untuk pembangunan itu sendiri, tetapi untuk manusia yang mendiaminya. Itulah nilai-nilai ilahiyah. Bayangkan kalau misalnya katakanlah banyak pembangunan, tetapi di antara kita saling gaduh. Di mana nikmatnya bernegara? Bagaimana kalau misalnya ya katakanlah pertumbuhan tinggi, ya pertumbuhan ekonomi, tapi itu cuma dinikmati hanya segelintir orang. Di mana nikmatnya bernegara? Apa untungnya punya negara? Ya. Kalau justru kita merasa tidak nyaman, malah kita menjadi orang yang teraniaya. Orang bersenang-senang. Apa untungnya bernegara? Apa artinya ada pemerintah buat orang-orang yang memang tidak pernah mendapat manfaat apa-apa dari pemerintah? Malah menjadi beban bagi dia. Hari ini dapat katakanlah 100.000, kena pajak 50.000. Kalau itu untuk apa? Ini kira-kira yang menjadi. Tapi kalau misalnya ya sudah tumbuh generasi soleh, maka generasi-generasi yang tak soleh ini ya memang harus tahu diri atau katakanlah harus diganti. Harus diganti. Karena dia tidak punya hati. Dia hanya berpikir bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi dan dia berada di pertumbuhan itu. Itu persoalan besar. Nah, saya memang termasuk yang risau terhadap perjalanan bangsa ini. Karena tidak yakin saya pembangunan dengan cara-cara menempatkan materi segala-galanya yang dikejar dengan meninggalkan nilai-nilai ilahiyah. Nah,
kita akan ribut di situ semua dan mungkin akan ribut dengan negara-negara lain kalau itu pandangannya. Gejala ke arah itu sudah ada karena ada orang-orang yang sudah mendorong supaya ayat-ayat suci itu di bawah konstitusi. Konstitusi itu kan otak manusia. Otak manusia itu tergantung kepada apa maunya dia. Itulah hawa nafsu. Lalu undang-undang pun akan dibuat sesuai dengan maunya dia. Artinya maunya si buat undang-undang. Kalau itulah kita bernegara, pertanyaan kembali lagi, untuk apa kita bernegara? Kita bernegara ini membangun suatu keluarga bangsa. Antara kita bisa merasakan senasib sepenanggungan sebagaimana di awal-awal orang tua kita dulu berjuang untuk merdeka ini. Itulah yang menjadi beban buat kita sekarang. Ya. Oleh karena itu menurut saya kita harus menyiapkan para pengelola negara ini adalah orang-orang soleh. Ya. Orang-orang soleh. Supaya langkah-langkah penyiapan itu bisa masuk. Itu seperti apa, Pak Masri? Pertama tentu para pemuka agama. Saya menggunakan istilah pemuka agama karena bukan hanya Islam yang punya dasar-dasar katakanlah membentuk manusia ya. Yang saya yakin betul kalau ada orang Kristen ya atau Nasrani yang betul-betul taat kepada agamanya, dia tidak akan mau juga korupsi. Dia tidak akan mau menyakiti orang. Karena nggak ada perintah Yesus untuk menyakiti orang lain. Ya. Dia tetap akan memberikan kemaslahatan dari segi bernegara. Apalagi dalam Islam. Dalam Islam itu tidak boleh ya, melakukan sesuatu yang melecehkan orang lain, menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, dan tidak boleh pula tidak menghormati kehidupan. Bayangkan itu. Sudah kaya pun dia masih ada kewajiban dia untuk berbagi rezeki. Bahwa di dalam rezekinya itu ada hak orang lain. Nah ini orang-orang soleh. Ya, saya nggak bisa bayangkan kalau negeri ini, ya, negeri ini yang pada masa-masa sekarang lah kata sebut pandemi. Ya, itu yang suka berbagi dan segala macam itu kan termasuk orang-orang yang katakan sudah ikut ngaji, yang mau bersedekah. Ya, anjuran bersedekah ini kan luar biasa. Bersedekah, membantu tetangga, membantu apa itu di pengajian hampir di semua tempat begitu. Saya nggak bayangkan kalau misalnya satu ketika nilai-nilai ini dihilangkan, ya. Orang tidak lagi mau peduli karena semua orang ingin kaya masing-masing atau ingin eksis masing-masing. Habis ini negara. Ya terus terangkan dari sekarang walaupun misalnya ini namanya PPKM. Ya kalau mestinya kan kalau secara logis bernegara ya PPKM. Tapi rakyat harus kebutuhannya harus dipenuhi. Ini kan tidak. Lalu siapa yang bantu? Tetangga. Tetangga yang bantu, masjid yang membantu. Itu luar biasa. Luar biasa. Cuma ini nggak tahu saya kenapa justru ada upaya-upaya menggiring supaya suasana keberagamaan ini malah terpinggirkan. Nah ini yang ya tidak tahu saya bagaimana suasana sekarang ini mengarah kepada meninggalkan sikap membangun bangsa dengan nilai-nilai ilahiyah. Ya, mestinya kita kembali lagi pada poin hanya orang-orang soleh yang dipastikan bisa sukses membangun negara ini. Ya. Nah, untuk bisa orang-orang soleh ini kemudian memimpin ke depan, kira-kira kalaulah dakwah seperti apa yang harus, karena kan tadi Bang Masri menyinggung ini bergantung juga pada para pemuka agama. Nah, Bang Masri sebagai salah seorang petinggi di Partai Dakwah Republik Indonesia,
kira-kira langkah-langkah seperti apa yang sebaiknya dilakukan, baik secara internal Bang Masri di Partai Dakwah ataupun masyarakat umum? Pertama, memang mencetak generasi soleh ini harus kontinu dan tekun. Poinnya pertama adalah generasi anak soleh harus kita bangun. Tentu harus kita mulai dari diri kita sendiri, ya. Dari diri kita sendiri. Kita juga anak, ya kan? Arti anak di situ adalah personal, ya. Generasi yang soleh. Kita juga masih generasi, kita harus soleh. Ya. Ayolah para orang-orang yang masih mencintai negeri ini, ya, yang mencintai negeri ini akan bangkit, yang notabene bermimpi untuk terlibat menjaga perdamaian dunia, berdasarkan kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan. Itu kan mimpi kita, toh. Artinya ingin kita terjun di tengah gelanggang percaturan dunia sebagai orang yang ikut terlibat. Itu mimpi besar yang sekarang itu jauh panggang dari api. Tapi kalau masih ada mimpi itu, ayo dong kita kembali ke jalan Allah. Pertama, yang ingin mau berkuasa, yang mau ingin terlibat dalam pembinaan ini, sandarkan diri kepada wahyu Allah. Ayo tuntun diri kita, ya, konsep kita, pemikiran kita dalam membangun negeri ini sesuai dengan apa yang maunya Allah. Itu satu. Yang kedua, yang kalau tidak mau, itu harus dalam konteks kita melakukan nahi mungkar. Yang nggak mau berjalan di situ, ya, kembali kepada yang soleh, itu harus kita bagian yang harus kita sisihkan. Tidak boleh ada orang yang mengaku, terutama ngaku-ngaku pejuang Islam, penegak Islam, dan segala macam. Tetapi perilakunya itu jauh dari perilaku ilahiyah. Berani membajak, berani menikut, berani menyakiti orang. Ya. Jadi memanipulasi, bercerita bohong, membuka aib, dan segala macam. Ini kan ya sumber perpecahan itu di situ. Itu yang persoalan besar di kita, di kalangan bawah lah. Di kalangan atas ya pemimpin itu juga begitu. Kalau memang mau sedang masih berkuasa dan mau benar menata bangsa ini, jadilah orang yang taat kepada Allah. Jadilah orang yang soleh. Bekerjalah sesuai dengan sunnatullah. Sunnatullah itu baik secara alamiah, hukum-hukum alam, hukum sosial, juga hukum-hukum Allah yang dibenarkan oleh Allah. Itulah kerja orang soleh. Jadi jangan maunya kita. Maunya kita saya pikir nggak terbatas ini. Tidak terbatas. Mari kita bangun lagi nih. Kita sendiri semua memulai. Ayo kita menghimbau para pejabat nih. Ya. Jadilah orang yang taat pada agama masing-masing. Jadilah orang Islam yang taat kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya. Dan jadilah orang Nasrani, Hindu, Buddha, dan segala yang taat. Nilai-nilai itu yang harus kita bangun dalam berbangsa ini. Nah, konsep ekonomi, konsep apapun yang akan kita lahirkan, jangan sampai keluar dari konsep ilahiyah. Sehingga nilai-nilai kerja kita yang sesuai dengan nilai ilahiyah itu akan disambut oleh Allah sebagaimana kerja Ibrahim disambut oleh Allah sebagai suatu kerja yang diridhoi dan memberikan manfaat bagi kehidupan. Itu yang menjadi kita. Jadi poinnya adalah ya, bagaimana membangun itu tentu katakanlah ya, menyadarkan mereka ini, ya, menyadarkan dengan tetap kita bercakap seperti yang sekarang, ya, menyampaikan kebenaran dan berani mengatakan tidak kepada kesalahan. Kedua, membangun generasi baru, ya, yang akan menggantikan generasi lama. Dan itu janji Allah begitu, ya. Generasi lama yang telah tanda kutip yang kafir gitu dalam Al-Quran,
ya ayyuhalladzina amanu mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin, dan seterusnya. Ya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, yang surut lagi dari nilai-nilai ilahiyah itu, tunggulah Allah akan menggantikan generasi kamu itu dengan satu generasi baru yang Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi generasi ini yang harus kita tumbuhkan. Tanpa itu saya nggak yakin, saya khawatir justru kalau ini terus begini, ya, perjalanan bangsa ini ya akan meluncur semakin hancur. Itu yang membuat kita khawatir sekarang. Jadi sekali lagi, Partai Dakwah Rakyat Indonesia ini memang sudah memikirkan itu. Oleh karenanya, mungkin yang menjadi persoalan besar kita nanti adalah bagaimana membangun, membuat satu pembinaan, ya, menyadarkan semua orang dalam hal dakwah, ya, dan kemudian politik. Ini persoalan besar juga di umat Islam. Satu sisi ingin perubahan, tapi bagaimana cara merubahnya nggak paham. Nah, kemudian ada yang paham secara politik, karena memang politik tidak bisa dipisahkan dengan dakwah, atau politik itu sangat erat menentukan gerakan dakwah, tetapi minim dalam penguasaan nilai-nilai ilahiyah. Satu sisi lagi, ada orang yang semua sisi Islam itu dia paham, tapi tidak mau terlibat dalam gerakan politik. Ini juga persoalan luar biasa. Jadi kerja berat Partai Dakwah Rakyat Indonesia itu adalah bagaimana menyatukan pemahaman kita bersama bahwa politik adalah bagian dari dakwah, dan dakwah bisa digunakan dalam digunakan melalui politik. Jadi satu kesatuan yang nggak boleh dipisahkan. Tidak ada bicara dakwah yang tidak ada politik. Tidak ada politik yang tidak bicara tentang dakwah. Ini persoalan yang harus kita bangun kerangka berpikirnya. Sehingga satu generasi ke depan kita harapkan, ya, lahirlah pemimpin-pemimpin bangsa ini yang takut sama Allah dalam posisi sebagai pemimpin, ya, takut berbuat salah, ya, takut berbuat salah, tidak malah bangga dengan kebohongannya, ya. Ini kan sekarang banyak manusia sudah melakukan kesalahan, supaya tidak ketahuan kesalahannya atau tidak terbongkar kebohongannya, dia buat kebohongan-kebohongan baru dalam menutupi itu. Nah, ini akhirnya dia makin jauh, ya. Dia ciptakan cerita baru dalam rangka menutupi kesalahannya, karena dia cuma ingin mencitrakan dirinya sebagai orang baik di tengah-tengah masyarakat. Padahal buat saya tidak, harusnya nggak begitu. Kalau kita salah ya salah. Apa yang harus bisa kita perbaiki itu jauh lebih bagus. Karena kita mau membangun suatu bangsa, ya, bangsa yang kekeluargaan, ya kan? Kan kekeluargaan membuat bangsa ini. Membuat bangsa ini bukan atas dasar kerajaan. Negara ini bukan warisan dari siapa-siapa. Ini hasil perjuangan, dan setelah terjadi mencapai hasil perjuangan, lalu kita berembuk, ya kan? Berembuk. Nah, dalam berembuk itu kita sepakat mendirikan negara. Maka negara ini negara kesepakatan. Kalau kita sadar bahwa negara ini kesepakatan, ya kita sepakat dengan berkeluarga, kan? Sama, take and give. Tapi kalau kemudian ada orang yang sudah merasa paling hebat pula dan dia berkuasa sampai mana mukamu, ini kalimat itu kan nampaknya bahasa orang Medan perlu ditempeleng itu, ya kan? Itu bahasa perlu ditempeleng itu. Jadi janganlah begitu, ya, jangan begitu. Kita punya bersama rakyat yang dari dulu susah payah di zaman Belanda, ya. Ada orang yang tertindas, ada yang dibuat jadi kelas Inlander. Ya. Kok setelah merdeka
Orang yang inlander ini tetap juga inlander. Waduh, ini gawat nih. Ya, gawat lah. Apakah kita mau merdeka kedua kali? Nah, itu yang barangkali bahasanya apa? Ya, jadi saya pikir ini sudah harus kesadaran bersama kita semua. Ya, jadilah kita ya. Jadi bahasa kita selalu di Partai Dakwah Rakyat Indonesia itu adalah kita mau jadi warga negara yang baik, sekaligus yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita tidak mau menjadi warga negara yang baik, tetapi khianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bayangkan bagaimana membangun bangsa yang begitu, karakter warga negaranya. Warga negara yang baik, tapi taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Anda yakin dakwah politik ini bisa tercapai? Saya berpegang kepada kalimat Allah, janji Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Orang-orang yang bertekad berjihad di jalan Allah, niscaya akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Dan Allah pasti bersama orang-orang berbuat baik. Apa yang kita mulai ini, saya yakin, ya, tapi dengan niat yang tulus, bukan niat ingin katakanlah, ya jangan sampai berpikir Majelis Tanggang ini membuat partai ingin berkuasa, ingin mau jadi orang hebat. Tidak perlu, tidak perlu. Nah, inilah yang persoalan yang ingin mau tampil, itulah yang berbahaya, karena itu akhirnya mau orang mengambil hak orang lain, mau telikung orang lain, mau bajak sana sini situ, ya. Nah, ini mudah-mudahan enggak lah, kita berharap enggak seperti itu, tapi tekad kita adalah berjihad di jalan Allah. Dengan itu kita berharap Allah memenuhi janjinya, enggak mungkin enggak, ya, bahwa dia akan menunjukkan jalan-jalannya. Jalan-jalannya banyak, subulana itu jamak banyak, dan janji Allah bahwa dia akan bersama orang-orang yang berbuat baik. Insya Allah PDRI akan bekerja, ya, dengan apa yang dia punya, dan tidak mengandalkan uang, karena uang kita tidak punya, tetapi kita punya Allah yang senantiasa memberi jalan buat kita. Baik, Bang Masri, tak terasa ya, waktu terus bergulir. Terima kasih atas banyak siraman-siraman baru dalam politik dan dakwah ini. Mudah-mudahan Bang Masri terus bertahan dalam dunia dakwah ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Bang Masri juga bisa kemudian terwujud dan mendapat dukungan seluas-luasnya dari umat Islam yang memang merindukan orang-orang soleh yang memimpin bangsa ini, orang-orang yang soleh yang akan berhasil membangun rakyat dan negaranya. Terima kasih Bang Masri atas kehadirannya di podcast alimbas.com. Di lain waktu kami berharap juga Bang Masri masih berkenan untuk bersama-sama dengan kita memberikan berbagai pencerahan, khususnya di keluarga besar alumni Adinegoro 15 HMI Cabang Medan. Netizen dan warga Alimbas dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang obrolan ringan kita dengan Bang Masri Sitanggang. Beberapa hal mungkin masih ingin Anda dalami lebih jauh. Tunggu dalam sesi-sesi berikutnya bersama alimbas.com. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.